Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, saudara kasih dalam Tuhan, bacaan Injil pagi ini itu sama dengan bacaan Injil hari Minggu yang lalu yang kita dengar sebagai bacaan Injil hari Minggu. Di sana kita bisa melihat tentang hubungan kita dengan Tuhan. Sebetulnya hubungan kita dengan Tuhan adalah kita cabangnya, kita rantingnya, ranting, terus Tuhan itu cabangnya, lalu yang menumbuhkan adalah Bapa. Jadi relasinya adalah itu. Jadi sang penumbuh itu adalah Bapa sendiri, Tuhan yang menjadi cabangnya dan kita menjadi ranting-rantingnya. Dan di situ kita bisa melihat bahwa ada sesuatu, yakni relasi, hubungan. Apa yang dibutuhkan oleh ranting untuk bisa menghasilkan buah itu diselenggarakan oleh cabangnya. Dan cabangnya pun tidak bisa lepas dari sang penumbuhnya, yakni Bapa. Maka kita bisa melihat di sana hubungannya adalah itu. Dan yang dibutuhkan oleh ranting itu jelas sudah diperhitungkan oleh yang mungkin dari akarnya, lalu cabangnya yang menyalurkan. Tidak akan menumbuhkan yang lain. Karena kalau itu ranting, yang misalnya itu cabang dari anggur, maka yang akan dikeluarkan adalah buah anggur, tidak akan buah yang lain. Maka kalau yang ada yang kebaikan dari Allah ditumbuhkan dan disalurkan ke cabang dan disalurkan lagi ke ranting, maka yang muncul adalah kebaikan juga. Tetapi kadangkala kita sadar, oh ya, saya ini itu adalah ranting-ranting yang tidak lepas dari cabangnya, yakni Yesus sendiri. Namun kenapa yang dimunculkan dari cabang yang adalah kebaikan itu justru adalah aspek-aspek yang jahat, mungkin dosa juga yang kita lakukan. Kenapa bisa seperti itu? Padahal sang penumbuh dari Allah itu menumbuhkan yang disalurkan ke cabangnya adalah kebaikan, kesalehan, kesucian, dan disalurkan juga ke cabangnya. Dan nanti akhirnya diharapkan dimunculkan melalui ranting ini buah-buah yang baik pula. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ternyata Ibu Bapak Saudara terkasih, kita bisa melihat kadangkala di dalam ranting itu juga ada benalunya, atau juga ada lumutnya, ada jamurnya juga. Maka kita seringkali harus bisa melihat bahwa ranting itu harus kita bersihkan juga. Kita harus membersihkan dari lumut, mungkin juga dari jamur,
mungkin juga dari benalu, supaya yang dihasilkan bukanlah yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka sekarang kalau demikian, kita harus melakukan apa? Yang melakukan adalah kita harus introspeksi diri, kita harus melihat ke dalam diri kita. Apakah yang kita serap dari firman Tuhan, yang kita serap dari kehendak Allah itu, itulah yang kita hidupi. Jangan sampai justru yang kita hidupi adalah yang justru menjauhkan kita dari Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sebetulnya sikap dari ranting yang baik. Nah, kalau ranting yang tidak baik, yang tidak membersihkan diri dan tidak menghasilkan apa-apa, yang nantinya akan dipotong dan akan dibakar. Karena justru kita bisa melihat ranting-ranting yang tidak baik justru menjadi penghambat untuk pertumbuhan. Maka akan dipotong dan akan dibuang. Kita pun diharapkan jangan menjadi seperti itu. Kita mempunyai dalih sebagai orang pengikut Tuhan, namun justru kita menjadi penghalang pertumbuhan dari gereja kita. Nah, kita seringkali seperti itu juga. Kita harus menyadari supaya justru kita harus bisa melihat bahwa, oh ya, saya apakah sudah menghasilkan buah yang baik atau belum? Kalau belum, maka mari kita membersihkan diri kita supaya buah yang kualitasnya luar biasa ini bisa tumbuh dari diri kita. Dan ini nanti kalau buah yang baik, nanti kan bisa dinikmati juga oleh orang lain. Maka kalau buah tidak bisa dinikmati oleh rantingnya, maka kita pun itu dalam menghasilkan kebaikan tidak untuk kenikmatan diri kita, tapi supaya bisa juga dirasakan oleh orang lain pula. Maka sebetulnya adalah inti dari bacaan ini adalah soal pemberian diri. Mampukah kita memberikan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada orang lain, sehingga kebaikan ini semakin bisa menyebar. Nah, Ibu Bapak Saudara terkasih, maka bisa diperlihatkan bahwa kualitas ranting itu tergantung dari bagaimana kita menyerap sari-sari dari cabangnya. Maka kalau Tuhan mengatakan cabang-cabangnya adalah Tuhan, maka bagaimana kita bisa menghasilkan kebaikan tergantung dari bagaimana kita menyerap sang firman itu dalam kehidupan kita. Mari kita bertekun di dalam firman Tuhan. Selamat merenungkan.